Kami dari tim Universitas Bandar Lampung ini dari FISIP kemari tentunya ingin bersilaturahmi ya sama ibu-ibu semua. Namun di samping itu juga ada agenda yang akan coba kami berikan pada hari ini, yaitu tentang pelatihan menapis bagi pengrajin tapis pemula di Desa Negeri Katon gitu. Ibu-ibu di sini sudah pada bisa napis belum ya? Belum ya. Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini selesai dari acara kegiatan di hari ini, ibu-ibu semua di sini sudah mulai bisa napis ya, gitu. Jadi di sini juga tim kami tidak akan bisa sampai hadir di galeri tapis pada hari ini. Itu kalau nggak karena bantuan dari Ibu Redawati gitu. Jadi terima kasih sekali kami ucapkan sama Ibu Redawati yang tentunya sudah menjembatani kami untuk bertemu dengan ibu-ibu semua gitu ya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita langsung saja mendengarkan kata sambutan gitu ya, dan motivasi juga dari ketua pelaksana kegiatan ini, yaitu Bapak Dr. Andes Suwito MM. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Namanya sejahtera itu kapan? Tidak ada batasnya. Terus kita kejar sejahtera terus kan gitu Bu ya. Nah, pertama sekali kita pada bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Galeri Tapis Dejama. Selamat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, maaf nggak ada bapaknya ini. Ibu-ibu hadirin sekalian, saya akan cerita sedikit ya. Jadi kenapa bisa datang sampai hari di sini ya? Ini pertama bahwa negeri Katon ini sudah mendunia. Ini yang pertama Bu ya. Jadi kita harus bangga bahwa negeri Katon itu sudah dikenal seluruh Indonesia. Tadinya saya dengan Bu Redawati itu nggak kenal dan nggak tahu. Tapi begitu melihat di internet, nah ada beliau ya. Jadi malam-malam ya, sore Bu ya, kami telepon melalui ada mahasiswa kami Happy Bu ya, siapa mungkin ada keluarganya Happy ya, itu adalah mahasiswa kami. Jadi melalui dia dihubungkan dengan Bu Redawati. Ya memang kami melihat di istilahnya Instagram atau internet, pokoknya di website itu sudah ada Negeri Katon dengan tapis di sana, Bu Redawati. Ya, alamatnya jelas, nomor HP-nya jelas, ya. Sehingga sekarang ini kan mudah, kita kemana saja mudah, ya. Nah oleh karena itu, dengan kemudahan itu, ya, marilah kita tingkatkan, kita lestarikan yang kita miliki ini. Karena Negeri Katon sudah mendunia dengan ciri tapisnya, ya. Nah oleh karena itu ini jangan sampai generasi muda, generasi berikutnya itu jangan sampai tidak lagi mengenal, ya. Karena sudah mendunia, sudah tahu semua, bahkan sampai Jogja dan sebagainya, itu tulisan-tulisan mengenai Negeri Katon dan Tapis Dejama ini sudah banyak sekali. Nah sayang, kita yang ketepatan kok malah kurang semangat, bukan tidak semangat, kurang semangat untuk melestarikan
kekayaan yang ada di desa kita ini. Nah untuk itu melalui Ibu Redawati ini saya terima kasih yang sebesar-besarnya bisa menerima kami dalam waktu yang singkat. Bu Redawati itu juga begitu tanda tangan langsung tanda tangan, padahal belum tahu siapa saya, tatap muka belum pernah, tapi beliau mau menandatangani surat pernyataan bisa mau bekerja sama. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan amal ibu ini dicatat oleh Allah supaya amal yang terbaik di sisinya. Dan tentunya untuk keluarga ibu juga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengurus. Nah ini mengurus ini ya. Tapi mengurus, kemudian menjembatani, mendidik dan melestarikan. Ya, mudah-mudahan selalu beliau diberikan kesehatan, kemudahan dan mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Bapak Ibu-ibu sekalian juga begitu. Berniat untuk melestarikan apa yang kita miliki ini, mudah-mudahan juga dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, tingkat kesejahteraan, mudahkan rezekinya, semua mudah dimudahkan. Karena apa? Kalau semua sudah dimudahkan itu enak, ya. Karena saya dan rombongan kalau nggak dimudahkan oleh Allah nggak mungkin kesini. Bayangan saya negeri Keraton itu ini lucu juga. Saya baca itu di Beranti Raya. Beranti Raya itu saya pikir hanya di jalan raya sana, rupanya sampai dalam sini tulisannya Beranti Raya. Ya, sempat terkecoh. Ya, nah nggak apa-apa. Memang itu adalah sudah dari awal begitu, jangan kita rubah-rubah. Ya, jadi ini adalah merupakan suatu ya kalau di dalam bahasa kerennya itu local wisdom, ya kan, kearifan lokal yang sekarang ini harus kita galakkan. Karena apa? Budaya luar sudah menghantam kita sangat luar biasa. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak mengenal tapis. Waduh, kasihan Bu. Ya. Nah, oleh karena itu tugas kita, jadi ibu-ibu sekalian, kami tidak mengajari ibu-ibu, tapi nanti yang ngajari ada Bu Reda. Kami hanya memfasilitasi saja, mengetuk hati ibu-ibu sekalian. Marilah kita belajar bersama-sama, marilah kita berusaha bersama-sama, karena dengan kebersamaan itulah tujuan dan cita-cita kita akan berhasil. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, bahwa kita hidup di dunia ini, ya, dalam satu hari satu malam hidup sendiri itu berapa jam Bu? Hidup sendiri, ya, tidak lebih dari 1 jam. Itu sekali sendiri. Kapan? Pada saat mandi Bu. Ya, selebihnya kita selalu ya berkelompok, selalu berkomunikasi, memerlukan satu dengan yang lain. Ya, jadi itulah kita harus tahu Bu ya, bahwa kita ini adalah sebagai makhluk sosial harus selalu mengenal berinteraksi, bahasa kerennya berkomunikasi, beranjang sana, ya kan, untuk saling ya, tukar pikiran, ya ngobrol-ngobrol, tukar pikiran apa yang harus kita lakukan, ya kan? Karena apa? Dengan tukar pikiran itu nanti kita akan terbuka apa sih yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri dalam satu hari satu malam tidak lebih dari 1 jam pada saat mandi, pada saat di kamar mandi, ya. Bahkan, ya kita tidur ya yang gadis bujang itu tidur pun juga mau sendiri, masih diingin ditemani minimal boneka. Guling, ya, itu menandakan bahwa kita memang tidak bisa hidup sendiri. Nah barangkali tidak terlalu banyak, nanti kalau banyak koceknya nanti ya, kapan pelatihannya gitu ya. Jadi saya hanya berikan satu dorongan saja, motivasi. Marilah kita lestarikan apa yang sudah kita miliki di desa kita ini, karena desa kita ini sudah mendunia, sudah dikenal. Nah ini ya, coba nanti ya bagi yang punya HP yang bagus coba dibuka. Kadang-kadang kita di daerah kita sendiri malah kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Kalau kita sudah terkenal, ya itu saja Bu. Jadi tadi saya cerita dari awal tidak kenal dengan Bu Redawati, nggak kenal dengan tahu-tahu di apa istilahnya di Google ya, di internet itu ada. Ya sudah kita sambut. Alhamdulillah Bu Redawati menyambut dengan tangan terbuka. Sekali lagi saya terima kasih Ibu Redawati ya dan timnya ya dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya, dalam segala urusan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima
terima kasih Pak Wito atas sambutannya. Jadi gitu ya ibu-ibu ya, jadi harus semangat gitu ya untuk terus menapis karena tapis kita itu sudah mendunia gitu, dan salah satunya pengrajin tapis itu sudah ada di negeri Katon, jadi harus semangat gitu. Nah di pelatihan ini tadi kalau ya ibu-ibu semua belum bisa, kita berharap setelah pulang dari pelatihan ini ibu-ibu bisa menapis. Nah maka dari itu kita juga di sini mengundang Ibu Redawati gitu ya, selaku pemimpin dari dan pemilik dari Tapis Dijama. Nanti juga beliau akan mengajarkan kita tentang bagaimana cara menapis gitu. Baik, selanjutnya adalah sambutan langsung dari Ibu Redawati. Ibu Redawati kan persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sehat ya ibu? Kayaknya saya ya agak kurang sehat. Mudah-mudahan alhamdulillah sehat lah ya. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Suito beserta tim Bu Laras yang sudah mau bekerja sama dengan kami di sini, yakni dengan Tapis Dijama, yang artinya Dijama itu Pak pengerjaan dengan bersama-sama. Jadi saya tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh masyarakat negeri Katon dan ibu-ibu pengrajin yang ada di desa negeri Katon. Jadi kami ini cerita ya Pak, boleh? Ya. Jadi saya dulu Pak tinggalnya di rumah sebelah. Ini rumahnya Pak Ripansi Rahmat Abdullah, mantan Sekda Provinsi. Itu pernah menjabat wakil gubernur juga, dan kampung ini dibangun oleh kakek beliau. Jadi saya 15 tahun di sebelah. Lalu tahun 2014 saya mengembangkan tapis yang ada di desa negeri Katon. Jadi desa ini memang tahun 80 sudah banyak ibu-ibu yang menapis, tapi tidak ada yang mendongkrak dan tidak ada yang meminis dan tidak ada yang mendorongnya. Dari situ saya mulai mencoba. Saya nggak bisa napis punya. Jadi saya upahan yang sama istrinya yang alhamdulillah jadi kepala desa yang sekarang itu, saya upahan upah sama dia. Saya belajar upah dalam seminggu itu 5.000. Jadi saya kumpulin, terus kenapa nggak saya kembangkan? Jadi saya mulai kembangkan, saya buat tapis-tapis ini saya store ke bambu kuning. Jadi ketergantungan di bambu kuning. Jadi mulai kenapa nggak saya pasarkan di dinas-dinas? Karena baju dulu kan jarang Pak. Jadi saya kasih ke mereka, saya bilang nanti suatu saat kalian akan membutuhkan kain selendang ini untuk dimix di baju. Ternyata booming. Dari situ mulai, bahkan selendang yang 3 baris seperti ini pun, ini kan ada jeda Pak, kalau di bambu kuning itu nggak ada. Itu nggak ada, dia dempet semua. Itu inisiatif saya, karena kalau kita motong rusak. Jadi coba pisah-pisah, jadi seperti itu. Jadi saya berkembang terus, dibina oleh Datanglah Bekraf. Ini termasuk galeri ini hibah dari Pak Ripansi untuk Kabupaten Pesawaran, dan alhamdulillah diresmikan oleh Ibu Arina langsung 2019 ini. Jadi berjalan dari situ Pak, saya terus berkembang, dan tahun 2017 saya pindah yang kemarin Bapak ke sana. Terus berkembang terus, kita kedatangan tamu-tamu terus dari luar kota ataupun dari seputaran Bandar Lampung untuk melihat cara pengerjaan daripada kain tapis ini. Intinya di situ Pak, kenapa saya ingin melestarikan budaya dan tapis ini? Kenapa? Supaya tidak punah. Karena baju saya aja sekarang saya nggak pakai. Saya kemanapun saya harus di baju tapis. Kenapa? Biar orang-orang, karena kalau dia dasarnya murah, kalau sudah dikasih nuansa tapis itu akan terkesan mahal. Ibu-ibu tahu nggak tapis itu apa? Jadi kalau kain tapis itu adalah suatu mahkota bagi orang Lampung.
Jadi kita junjung tinggi. Makanya saya marah kalau sampai ada siger ditaruh di celana. Karena pernah Pak Ibu Kapolres pakai, saya tegur, Bu maaf, saya bilang jangan, kalau siger jangan ditaruh di ini, karena itu adalah mahkota kami. Gitu. Jadi nggak boleh Bu kalau siger di bawah, harus di atas. Jadi gitu ya seulasnya. Intinya saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kerjasamanya Pak, karena memang kami ini desa kami ini yang nggak kelihatan dulunya sekarang menjadi kelihatan, didatangkan orang dari mana-mana ya, karena itu semua butuh proses dan kami butuh orang-orang yang seperti Bapak, Ibu yang memang mau membantu kami untuk maju. Maksud saya jangan terputus di sini Pak, kita berkesinambungan sampai negeri Katon ini benar-benar go internasional. Jadi maksudnya biar orang semua tahulah bahwa ada potensi yang bisa diangkat di sini. Mungkin itu saja sambutan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Redawati. Pengalaman yang sungguh luar biasa ya, bagaimana Ibu Redawati memperjuangkan gitu ya, tapis dari yang tadinya hanya dikerjakan di rumah sampai sekarang bisa menjadi konsumsi gitu ya, banyak orang gitu. Baik, ibu-ibu di sini sudah mulai semangat belum nih? Coba semangat ya kita ya, semangat menapis ya. Oke, baik. Jadi kalau udah semangat menapis semua, jangan lupa dimakan dulu snacknya dan minumnya biar makin semangat. Jadi kita akan langsung saja Ibu Redawati ya. Kita akan langsung mulai mempraktekkan bagaimana cara menapis ibu-ibu ya. Oke, sebelumnya mungkin ada ini dulu Ibu ya, pemberian simbolis dulu, karena kita akan memberikan alat tekannya gitu ya, dari UBL ke masyarakat di negeri Katon. Jadi ibu-ibu agendanya hari ini sudah tahu ya. Nanti kita akan diarahkan dengan Ibu Redawati gitu ya untuk mulai belajar menapis. Nanti dari pihak kita, dari pihak UBL itu kita sudah menyiapkan ya alat tekannya, lalu juga peralatannya, mulai dari benangnya, jarum, sampai dengan kainnya. Jadi nanti ibu-ibu semua bisa belajar di sini. Banyak tanya sama Ibu Redawati bagaimana caranya, nanti bisa diteruskan di rumah ya, ditelatenin gitu ibu-ibu ya. Alat tekannya dibawa pulang ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu bisa langsung praktek di rumah, latihan di rumah gitu. Baik, silakan ke Ibu Redawati. Baik. Ini secara simbolis ya, Ibu kita nanti alasannya Bawa pulang. masuk satu paket. Udah, sekarang dari Bu Redawati bisa ke salah satu masyarakat. Oke, perwakilan dari salah satu ibu ada yang bisa foto di depan? Mbak Pinta. Silakan. Ya, secara simbolis penyerahan. Ya boleh. Ya. Bu Radap lihat kamera. Baik, terima kasih. Oke, foto. Baik, terima kasih. Minta bantuan sama Oke, baik, ibu-ibu kita ke agenda selanjutnya yaitu langsung praktek menekang ibu-ibu ya. Nanti pada sesi ini akan secara penuh diarahkan oleh Ibu Redawati. Oke.
Ibu-ibu masih semangat ya. Coba saya dengar dulu semangatnya. Selamat pagi. Pagi-pagi ya Bu ya. Pagi. Coba. Belum semangat. Coba 1, 2, 3. Pagi. Kalau nggak semangat nanti nggak semangat juga nyucuknya. Jadi ibu-ibu coba jaga jarak agak kesini karena kalau papan tekangnya itu kita harus ada jedahnya, takutnya kena yang lain. Coba yang lain bantuin yang di luar, suruh kasihin satu-satu. Bantu Cuk. Mami Ana mana Mami Saya kalau Ana? nggak bisa ajarin Cuk. Iya tenang aja. Jangan ngajarin ngumpul Jadi aja. kalau sudah dibagi semua nanti saya jelasin satu-satu ya. Mami Ana nih Pak. Banyak ya, sisa satu. Nanti Mbak ini biar mengatur aja. Satu ya. Makasih. Guntingnya ada di dalam, jadi ini ada gunting, jarumnya lagi yang belum. Gunting, benang, semua ada, benang penyawat. Udah ya Ibu, udah dibagi semua. Nanti Bu jangan ini dulu, jangan diadu dulu. Yang penting udah dibagi dulu. Ini belum nih papan tekangnya. 3 lagi yang belum. Masih banyak. Cukup 15. Ini 1, tuh 2. Ini peserta paling ini. Kalau bolong nggak enak. Kurang ya? Nggak enak kalau bolongnya gede. Mulai. Di dalam sana kan ada, ambil aja. Mulai Mbak Jema. Enggak, jangan ambil ini dong. Di dalam Kalau di matanya dalam masih kamar terang kan bisa ada. ditukar lah. Jangan kayak mata saya. Iya, ini 4. 2 aja sampai kamar masih 4. Pantes kurang. Sini belum, tuh 1 belum, 2 lagi. Nah. Yang belum dapat siapa? Udah ya ibu-ibu, coba mohon perhatian sebentar nih ibu semua. Jadi ibu, ini yang namanya benang emas. Mana ya? Nah ini yang lama sekali nih, dari Singapura nggak ada lagi. Ini yang lama banget, sudah nggak ada lagi lah, zaman masih gadisnya mak saya ini ya. Ini udah nggak ada lagi. Jadi setelah itu datang lagi dari Singapura, ini benangnya. Dia agak besar lagi. Nih saya masih simpan. Jadi inilah benang emas yang sebenarnya. Kemudian kalau dia dipelintir, ini dipelintir akan seperti ini. Benang daripada rose gold ini, karena dia agak kuning. Nah sementara itu sekarang kita menggunakan benang yang kayak rambut. Ini dari Palembang, Bandung, Pak. Nah ini benang ini lokal intinya, ya. Terus kalau kita pelintir akan jadinya seperti ini. Kalau dipelintir ini bisa jadi 3 seperti ini ya. Sementara saya sering menggunakan di mix pakai benang wool ataupun cherry. Terus saya juga suka menggunakan ini nama benang sulam. Dulu saya pernah 1000 piece itu benang sulam ini ke Bandung. Kapisnya 1000. Bayangin 1000 penuh rumah saya. Nah ini juga, ini sebenarnya benang ini benang untuk jahit kursi. Tapi kalau udah ditapis dia bagus karena dia keras, kuat. Nah ini yang namanya penyawat. Kalau dulu disebutnya penyawat atau benang jahit.
Nah terus ini yang saya banyak-banyak pakai karena sering untuk kolaborasi untuk apa? Biar dipercantik warna-warna ya. Terus kalau motif ibu-ibu, ini motif banyak sekali motifnya. Yang paling mudah nanti kita akan belajar semua. Ini motif uni-uni, kecil-kecil maksudnya, uni-uni ya. Nih, terus kedua ini motif halupan, kadang sisir, mereka bilang seperti itu. Ini motif tajuk ayun. Nanti kita belajar juga ini motif tajuk ayun. Sebelah ini motif catur. Biasanya ada moteknya di sini, ya di tengah-tengahnya. Terus ini motif rangka, ya. Ini motif wajik sasak. Ini motif kembang jagung. Ini zaman dulu, sekarang udah payah. Ini yang motif yang paling susah. Ini mata kibau, mata kerbau, karena ada matanya di tengahnya. Ini yang paling full. Ini motif sasak, lurus-lurus ya. Ini motif bendera. Bukan, ini motif rangka. Ini motif kupu-kupu belah. Nah ini yang motif bendera sebelah sini. Ini motif cincin. Ini motif tajuk sasak naju. Jadi motif ini banyak banget. Ada yang kembang, ada yang segala macam, ada banyak banget ya. Jadi kalau motif yang memang dominan seperti ini, ada juga yang enggak dibuat di sini, motif pecah beling setara dengan motif mata kibau. Yang paling susah motifnya pecah beling. Jadi motifnya yang akan kita pakai hari ini yaitu motif uni. Ini ya ibu, nih motif yang kecil-kecilin dulu. Jadi coba mana yang benangnya dibuka, dibuka dulu, dibuka. Dibuka, di dalam ada tali. Jadi ibu-ibu minta bantuan semuanya, tolong dibantu. Talikan ke papan tekannya masing-masing. Oh, belum dijahit ya Bu? Belum, nanti jahit sendiri. Jadi ibu-ibu nanti suruh jahit dulu ya. Jahit dulu. Selendangnya dijahit dulu. Kita yang gini nggak dapat. Jatah jahitnya segini ya, 2 jari ya. Oke. Di mana di jam jari? Nggak jadi 5 jari ya bu. Gak jadi. Takut cepat kelarnya. Adanya 2 jari ya bu sekarang. Yang 2 jari, 5 jarinya gak tahu kemana. Kanyut. Kanyut banjir ya cuk. Lagi. Nah, Aduh kejuk sebat. coba lagi. Jarinya dimasukin dulu, jarinya dimasukin. 2 jari. Ini sebenarnya ini tendangnya di ini dulu. Jari dimasukin dulu. Jahit biasa aja ya ibu ya. Tadi saya pengen jahit. Tukak madu balap. Iya. Lepas ya. Jam lagi mak ya. Jangan lihat matanya. Aduh balap semua. Coba uluk kesai ini pelajar. Pelajar ya. Ini loh Mbak, cucuk sana keluar sini. Kayak kita nyucuk sana keluar sini. Kayak kita nyucuk malam. Kayak gitu loh Mbak, cucuk sana Cucuk sana keluar keluar sini. sini. Cucuk sana keluar sini. Dijahit. Jangan kata ganti satu aja. Saya bantu dengan doa aja.
Dijahit dulu ya ibu. Ya, jarum gede, tapi lubangnya kecil. Ya, sip. Pintar Mbak Tita. Kayak di sini. Nanti nyampe sore kan Ada ketularan ini. Terus aja ya. Wong Cilutung ada Nida. Pada sama. Ini kan ngelajar. Coba ini dulu. Benar enggak? Ayo Mbak Jima, Mbak kesana aja. Ada yang di sana enggak? Mi di mana Mi? Coba. Selujur biasa ya. Ini selujur biasa. Kayak jelujur biasa tapi bolak-balik, habis itu matiin. Ini? Udah masuk, bisa masuk enggak? Biasa nah kalau jelujur kayak jelujur Kayak ini. ini Baju. Kayak bolak-balik lo ya. Ya. Dodomi. Ngomong beas kumbung. Dodomi opo. Orang saya diam di ini ya. Apa? Sudah itu kan campur. Dalam bahasa Jawa. Jawa. Ya kadang-kadang saya bisa. Kadang-kadang nggak bisa. Orang kemarin aja di warung. Pun mbak. Lonjong. Pun mbak. Mbak. Enggak saya tanya ampun tuh. Kalau udah ngomong kita ampun udah. Ini dipatiin juga lagi ya. Iya, bolak kalau nggak balik. dimatiin dia lepas. Saya gunting ya. Nanti dulu masang itu kasih balik. Buat Bima. Situ tuh. Situ ujung tuh. Udah niku, udah ngido juga. Camuk kok bagi. Cak nupok, hanutian jenuh. Mbak Ji mah mangga, kok cak nupok. Agak ketarikan dikit Mbak. Agak pendek sebelah sana. Soalnya nanti susah. Coba kan ini. Nah yang dipendekin yang empat badan kita. Pak, pasang Mbak itu. Tarik dikit lagi. Ya, tarik mentok. Jangan mentok udah naik. Agak masuk dikit. Biar dia nah. Udah belum? Tahan ya Mbak ya. Jangan ditahan, lepasin. Nanti Mbak, jahitannya di atas ya. Nah, kasih kendor. Coba berdiriin Mbak. Ya, berdiriin. Ya. Sekarang kalau sudah kayak gini benangnya dipotong aja ya. Kita kan nggak bisa gulung kelamaan. Bu, ini Ida bantuin. Dipotong aja benangnya. Mbak, udah Mbak. Cantik. Kayak gitu kan gak ketawa. Pecah. Nah, Ketawa kalau ketemu aja paling gak Ambil. nanti gede lubang. Iya, kalau maksudnya loh kalau ketemu aja paling gak Udah kencang. Tidak boleh. Banyak semakin gede. Kenapa nggak pernah berangkat? Masaan kau ni dah mak musa je masainya. Ya, jopel kan itu. Benangnya ini berapa helai Bu? Benang 5 ya. 5. Unik-unik. Unik-unik semua apa? Unik-unik nanti tengahnya taduk kiri kanan. Masukin jarum dulu Mbak. Apa Mbak Pita? Kalau bilang ini apa? Enggak tahan enggak? Nih ini kecil. Kayak mana ini sempit? Bisa dibuang apa kayak mana? Bu, sempit katanya Bu. Ya, boleh sini boleh. Geser kan? Boleh ke sini. Sini boleh daripada enggak maksimal enggak maksimal. Iya. Nanti jarumnya kena ini buka.
Duduk kan, Mbak? Ini kan di atas itu boleh Pak, di atas seperti ini. Bu Reda, tanah apa? Cocok apa? Uni-uni. Pak, ini Ya. isunya ya? Ini. Waduh. Iya kok. Kan ini nanti setelah ini kenal mas ada yang nempang juga rapi udah rata kan pas mak kong kenal Ini. udah itu ya pak udah dirai diangkat nih masukin pak nah, ini kan yang udah dibisul kan ditarik ini dan ini harus sarapkan Yombo. stekannya Penting ya. Sini ya, dari awal. ini penting mbak ini tadi yang diangkat di sini siapa mbak ini mau bikin terus Udah 5 kilo. Ininya udah oh, ini tarik ini lekuk kalau enggak ditarik ini benang ini tarik pak sana mbak nah nanti sambil ini lekuk uni-uni ya? Uni-uni. disindih lagi lurusin nama yang pertama tadi Dari mana sih? Dari bawah. dan Paling masih kecil. nanti ya mak kan udah ini kan sini lekuk lagi ini dari tadi kayak tadi Masuk. Pas Mbak. Kadang ini dari sini tarik ke mana? lagi ini batasnya Nah, pegang jantungnya sini, jantungnya sini. turun lagi Iya, iya. sesuaiin ini Ini tinggalin nanti mak gantian mak ya orang isap mana mak jimah iso ning ngupok ya Ngumpul itu apa sih, Mbak? kalau cari ini Ngomongin ini aja loh Pak. Ya udah dapat. Double 2 sih. dan tuh mak Awal lagi. Ini kan ada garis hitam mbak. Kita berhenti biar mbak enak enak kan yang lihat. Itu ada garis hitam ini. dari bawah Punya berhentinya di Kita pengen lagi dia. berhentinya sama. Kan kita bikin uli-uli ya. oh kayak gini Lah, Cok, Mak. jangan Man. Di 3 baris sudah, Pak. Ini lepas mbak kalau Kok disambung ya? ini bagus disambungin Disambung lagi. Man, kali ini kan buang lagi ininya. gede-gede lagi. pas saya buka nih mau bisa itu kok ini Ada Reza kan dulu kotak-kotak ya, catur ya. Nanti Angel kan ini. Angel kan yang itu tulisannya enggak. Gimana? ada jauh ini ucap Ini Kamu anaknya kalau status aja nggak bisa mati, Ren. Bisa, Mbak. Cuma harus ada yang nanyakin dulu. Kamu nggak ngancing ini dipatiin juga lagi. Iya, bolak-balik. Kalau nggak dimatiin dia lepas. Ya, gunting ya. nanti dulu masang itu kasih lagi Buat Bima. Itu kali ya. Situ ujung tuh. udah niku udah ngidong juga Kamu kok bagi anak. cak kok hanya tian jenok
Mbak Jimah mangga, Mbak Baca lupa. Agak ketarikan dikit mbak, kalau pendek sebelah sana, soalnya nanti susah. Nah, yang dipendekin yang empat badan kita. Mbak, pasang mbak itu. Ya, tarik mentok. Jangan mentok udah naik. Agak masuk dikit. Biar dia nah. Tahan ya mbak ya. Jangan ditahan, lepasin. Nanti Mbak jahitannya di atas ya. Oke ibu-ibu, barangnya disiapin, dibawa ke bawah ya. Terus itu kita foto bersama papan tekannya diberdiriin di depan. Ya, dibawa masing-masing. Oke. Siapin. Iya. Enak kan dikasih papan tekan, dikasih selendang, dikasih gunting. Ayo. Ini nanti apa penyawat maitinya jatuh. Bawa penyawatnya. Benangnya dikalungin aja di leher. Nah, ya. Ibaratnya Yang kalau celutung sana Pak. Iya, celutung.